Record. Kemarin kita sudah terakhir membahas soal nomor 4. Saya akan bahas sekarang soal nomor 5. Coba kita lihat ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung motong aja ya. Potong omongan saya. Karena saya nggak akan ngelihat yang ngacung atau nggak ngacung. Langsung aja ngomong kalau ada pertanyaan. Pagar setinggi H meter berdiri sejajar sebuah gedung yang tinggi. Jadi ini ada gedung. Ini ada pagar di depannya, ini halamannya gitu ya. Ini halamannya, ini ada pagar. H-nya konstanta tentunya, tinggi pagar pasti konstanta. Kemudian jarak pagar ke gedung, ini pagarnya. Jaraknya ke gedung itu sejauh W meter. Oh, kok pakai W ya? Ya nggak apa-apa lah. Jadi H dan W ini konstanta. Ingat. Angkanya udah pasti, itu tertentu. Tentukan panjang tangga minimum yang dapat digunakan agar ujung-ujungnya, ini tangganya ini nih yang miring, ujung-ujungnya menyentuh tanah dan dinding gedung. Nah, ini kan tergantung kemiringan tangganya. Kalau nyentuh gedungnya di sini, misalnya di sini yang saya tandai sama kursor, ini tangganya harus lebih panjang. Nah, ini pengen tahu berapa panjang tangga minimum supaya ujungnya nyentuh gedung dan ujung satu lagi menyentuh tanah. Kembali soal gini sulit ya, soal gini sulit. Mau ngapain dulu itu ya? Nah, kalau nggak tahu mau ngapain dulu, lihat pertanyaannya. Tentukan panjang tangga minimum yang dapat digunakan. Jadi, kita rumuskan panjang tangga. Ya, sebagai fungsi apa nanti belakangan. Yang pasti harus keluar fungsi panjang tangga, kemudian nanti dicari minimumnya, kayak kemarin. Cari titik ujung, stasioner, singular, periksa tanda F aksennya, turunannya, nanti simpulkan titik minimum lokal atau maksimum lokalnya. Oke, kita lihat ya. Hitungannya angkanya nggak bagus, jadi saya mau nggak mau harus pakai ini. Nanti kalau nggak, ngitung manual ngabisin waktu. Nah, misalkan panjang tangganya itu L. Ini tadi W dan H konstanta. Gedungnya anggap aja tinggi sekali ya. Jadi kalau tangganya terlalu curam itu keluar gedung gitu. Enggak ya, gedungnya tinggi. Nah, panjang tangga L. Nah, L ini kan saya bisa geser-geser lebih tinggi itu ya di gedungnya atau lebih rendah dari sini. Jadi saya akan munculkan L fungsi apa ya? Fungsi dari apa gitu. Yang variabel apa? Yang variabel jarak ini. Jarak dari pagar ke tanah, ini ujung-ujung tangga bisa diubah-ubah. Ini juga bisa diubah-ubah, jarak ini juga. Nyentuhnya bisa agak tinggi, bisa rada rendah. Terserah mau dinyatakan L-nya fungsi yang mana. Coba kita lihat. Oke ya, jadi akan dicari panjang minimum L. Nah, saya misalkan A dan X adalah luas garis seperti pada gambar. Jadi A ini tinggi si tangga sampai nyentuh gedung, ini tingginya berapa? X itu jarak yang ini. Dari pagar, ini gedung, ini ujungnya tangga di tanah. Ini X. Oke, saya berusaha rumuskan. Oh ya, saya mau merumuskan L sebagai fungsi apa? Ya, mungkin fungsi X boleh, fungsi A juga boleh. Oke ya. Oke, sekarang kita ikuti dulu aja ini. H dibagi, ini kita lihat segitiga yang ini. Yang saya kitari. H dibagi A, H dibagi A sama dengan X dibagi X tambah W ya. Itu, lihat segitiga itu. Kalau nggak paham, nanya ya langsung tanya ini dari mana itu. Sehingga saya bisa merumuskan A itu sebagai
apa hubungannya A dengan X gitu ya. H dan W-nya konstanta. Ini A sebagai ini. Nah, sekarang kita lihat L. L itu panjangnya adalah sama dengan ini kuadrat ditambah ini kuadrat ya. A kuadrat ditambah X tambah Y kuadrat. Diakarkan tentunya Pitagoras. Oke, nah tujuan ini tadi sebenarnya ini harusnya belakangan aja. Yang penting ini L-nya dulu. L ini kita lihat A-nya bisa variabel, nyentuh ini ujungnya si tangga bisa di atas, bisa agak bawah. Jadi panjangnya A bisa variabel. Tentunya panjang X juga variabel. Nah, ini berarti L ini fungsi dari A juga fungsi dari X. Kalau W sih konstanta tadi. Nggak bisa dua variabel. Harus dieliminasi. Saya eliminasi A-nya lewat hubungan ini. Gitu ya. Jadi A-nya diganti dengan ini. Kita lihat ini. Semua fungsinya dalam X. Karena H dan W itu konstanta. Jadi ini hanya fungsi dari X. X-nya harus lebih besar 0 tentunya. Kalau X-nya 0 nanti tangganya gitu ke atas terus gitu kan ya, nggak nyentuh gedung. Oke, kita cari berapa X-nya supaya L-nya minimum. Setelah ketemu X-nya, ya panjang tangganya bisa dihitung. Masukkan ke sini. Setelah dapat X, A-nya bisa dihitung, panjang tangganya bisa dihitung. Nah, udah standar sisanya kayak kemarin. Titik ujung, nggak ada. Turunan, ini turunan saya hitung pakai software yang namanya Maple. Kalian bisa juga hitung, sekarang sih pakai GeoGebra. Turunkan ini L yang merupakan fungsi dari X ini. Turunkan terhadap X, hasilnya ini rumit lah ya. Memang rumit. Kemudian kita cari titik stasionernya, yaitu turunannya sama dengan 0. Lihat. Itu kenapa itu yang ngomong? Hah? Ada yang ngomong. Oke, L aksennya 0. Jadi ini dibuat 0. Akan ketemu X-nya sama dengan ini. Ya rumit, saya hitung pakai software ini. Kemudian titik singular turunannya nggak ada. Yang ini kan selalu positif karena kuadrat semua. Yang ini titik singular kalau X-nya 0. Tidak digunakan karena X-nya harus besar 0. Jadi titik singularnya nggak ada. Oke, cuma ada satu titik ini. Periksa tanda L aksen. Tanda turunannya diperiksa. Ini dikirimin 0 dan di kanan 0. Sorry, bukan. Di kiri dan di kanan ini. Titik stasioner ya. Oke, diperiksa. Kalau diperiksa, ini juga saya pakai software ngitungnya. Susah dong ya. Susah ngitungnya, masukkan ke sini. Ini fungsinya rumit. Ketemu min plus. Jadi, X1 ini adalah titik minimum lokal. Kenapa? Karena ini turunannya negatif, berarti fungsinya turun. Ini positif, berarti fungsinya naik. Jadi di sini minimum lokal. Nah, karena cuma ada satu-satunya, berarti ini juga titik minimum global. Mengapanya seperti penjelasan kemarin. Oke, sampai situ paham tidak? Ini sebagian bolos ya. Cuma 43 yang hadir. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Ya? Buat nentuin tanda X1-nya tuh gimana, Pak? Kan dia nggak ada angkanya, Pak. X1-nya ini ambil yang antara 0 sama X1 berapa? Ya, saya ambil aja
misalkan 6 akar dari ini. Ini akar pangkatan 3 dari ini yang lebih kecil berapa? Ambil aja ini per 2 atau ambil titiknya. 3 akar WH kuadrat per 2 pasti ada di sini kan? Masukkan ke sini. Jadi ambil titik X di sini yang nilainya 3 akar WH kuadrat per 2 atau per 5 atau per 4. Pokoknya titik yang ada di sini. Masukkan ke sini, nanti akan didapat negatif. Ya, kalau di ujian nggak mungkin lah keluar angka-angkanya kayak gini. Kecuali boleh pakai kalkulator. Gitu ya. Untuk yang di kanan gimana? Coba aja titik yang 5 kali ini. 5 kali ini. Atau ini ditambah 1. Titik X1 ditambah 1. Pasti di sini. Nah, ini tambah 1. Masukkan ke sini. X-nya diganti ya. X-nya diganti dengan titik yang di sini. Ya, rada rumit di teknis ngitungnya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Wajah saya perlu dimunculkan? Nggak usah ya, soalnya kemarin saya ngajar matematik B, ada yang online juga. Kemudian pakai video. Akibatnya saya saat nulis di layarnya ini menjadi putus-putus karena kayaknya kesedot. CPU komputernya kesedot sama Zoom. Jadi ya berat gitu ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi. Satu aja ini sendiri. Sama aja lah ya. Yang susah merumuskan fungsinya. Oke, ini menarik ini. Ini ada secari kertas, lebarnya A. Jadi dari sini ke sini lebarnya A. Kertasnya tuh ini ya, persegi panjang ini. Anggaplah kertasnya ke bawah ini panjang sekali ya. Jadi asumsikan kertasnya panjang, cukup panjang sekali. Asal yang penting lebarnya A. Nah, titik yang di sini itu dilipat ke sini, ke pinggiran sisi ini. Jadi ini titik C, ini asalnya di sini. Titik C dilipat, supaya titik C ini menyentuh pinggiran kanan dari kertas. Jadi C ini jatuhnya bisa aja di sini. Ngelipatnya sedikit gitu ke arah sini, ya C-nya di sini. Bisa juga C-nya agak bawah. Jadi variabel C-nya. Tergantung titik ini mau dilipat ke setinggi apa di sini. Paham tidak ini maksud soalnya? Pada diam. Coba saya tanya. Muhammad Gossi, mana? Muhammad Gossi? Mana sih Muhammad Gossi? Kok nggak ada? Tidur ya? Nah, nanti dipanggil lagi. Nikita, ada nggak Nikita? Ada, Pak. Paham kan Nikita soalnya yang saya maksudkan ini dilipat ke sini sehingga jadi gini? Paham, Pak. Nah, sekarang ke pertanyaan soalnya ya. Tentukan X-nya ini si X, ngelipatnya sepanjang berapa gitu. Supaya luas segitiga BCD, segitiga ini, menjadi maksimum. Coba Nikita, tadi kan Nikita ya lupa lagi tadi. Yang tadi ya Nikita Gabriela. Saya mau tanya, X ini paling besar berapa nilainya? Ngelipatnya. Pak, tolong ulangin, Pak. Di saya putus-putus suara Bapak. Oh, putus-putus. Di yang lain putus-putus enggak? Kalau putus-putus semua berarti dari saya gitu. Sekarang Gini. masih udah enggak, Pak? Aman, Mak. Nah, saya mau tanya, ini X-nya
ini kan supaya titik C jatuh di garis yang kanan, X-nya paling gede berapa nilainya? Kalau C-nya maksimum, Pak. Heeh. X-nya paling gede saya ngelipat berapa panjang? Ini. Kalau ini panjang lebar kertasnya A, Kalau X paling besar berapa? A, A ya, paham ya? Nggak perlu saya gambar ya? Atau saya nggak yakin semua paham? Jadi paling gede ya sebesar A. Jadi kalau sebesar A dilipatnya jadi gini, titik ini jatuh di sini. Jadi gambarnya gimana? Ya, aduh, pusing, nggak bisa gambar, ngintip dulu. Jadi kalau sebesar A itu menjadi ini lipatannya. Gitu ya. Benar nggak? Kalau sebesar A, ini titik yang tadi C di situ jadi di sini. Oke? Dilipat gitu. Nah, kalau sebesar itu, maka segitiga BCD-nya mana? Garis aja di sini, nggak ada ya. Kalau dilipat C-nya nyampe sini, jadi ini X-nya sebesar A ini. X-nya sebesar A. X-nya. Jadi dilipat sampai habis. BCD-nya mana? BCD yang ini. Karena ini titik B nyampe ke D, berarti kalau dilipat sebesar A. Ya segitiga BCD-nya hanya garis aja. Luasnya 0. Nggak akan maksimum. Paling kecil X-nya berapa yang tadi jawab? Tadi paling besar A. Paling kecil X-nya berapa? ya 0, Pak. Ah, kalau X-nya 0 mah nggak mungkin dong ini titik ini mencapai Oh, garis ini. Harus mencapai ini, harus bisa dilipat sehingga titik ini ada di ujung kanan kertas. kalau Kalau C-nya di 0 D, ya Pak. titiknya. Hah? Kalau C-nya di D, Ah, itu berarti X-nya berapa? minimum. Bukan Ya berapa panjang? Kalau ini setengah A, lebarnya A, berapa? X-nya. Hah? Berapa? setengah A. Setengah A ya. Kalau setengah A berarti ngelipatnya kayak gini. Ini tadinya seperti ini dilipat setengah A menjadi kayak gini. Kelipat ini. Yang ini ya berimpit jadi di sini. Sana ini, titik ini ke sini gitu ya. Yang tadinya ke sini. Nah, titik C-nya jadi di sini sekarang. Dilipat tengah ini. Mana segitiga BCD-nya? Ya BCD-nya mana? Nggak ada lagi ya. Betul? BCD-nya nggak ada lagi. Nggak akan maksimum. Nah, jadi harus seberapa panjang ngelipatnya ini. Si X-nya itu harus berapa? Supaya ini maksimum. Kita lihat. Karena kalau di gambar saya belepotan. Oke. Kita akan menentukan berapa X supaya luas BCD maksimum. Nah, karena mau memaksimumkan luas BCD, mau memaksimumkan luas ini, ya kita rumuskan luas ini sebagai fungsi dari apa? Fungsi dari X. Karena kan pertanyaannya, berapa X ya supaya ini maksimum? Oke, saya rumuskan. Luas BCD adalah BD kali DC per 2 ya. Setengah alas kali tinggi. BC, sebentar sebelum menentukan luasnya. BC dulu. BC sama dengan X ya. Kan ini BC tadinya C-nya di sini. BC ini kalau dilipat ke sini ya ini. BC itu sama dengan X ini. Ini jadinya BD adalah karena lebar kertasnya A, ini menjadi sama dengan A min X.
Nah, untuk menentukan luas segitiga, saya perlu CD. CD adalah ini, X kuadrat dikurangi A min X kuadrat diakarkan. Nah, dari situ saya bisa merumuskan luasnya BCD sama dengan setengah kali BD, ini BD, dikali CD. CD ini. Dan tadi paling kecil X-nya setengah A, paling besar A. Gitu ya, ngelipatnya supaya titik C jatuh di ujung pinggir kanan kertas. Nah, udah terbentuk fungsinya standar lagi. Mau supaya L-nya maksimum, cari titik ujung, cari titik stasioner, cari titik singular. Titik ujungnya udah ada ini. Turunkan. Dihitung, kalau diturunkan jadi ini. Percaya aja ya. Kembali ini juga saya pakai software, males. Udah mah perkalian, ada akarnya. Gitu ya. Dari sini cari yang turunannya 0. Turunan 0 kalau ini 0. Ini 0 berarti X-nya 2/3A. 2A min 3X 0. X-nya didapat ini. Turunannya nggak ada kalau X-nya setengah A. Ya. Ini kan. Kalau X-nya setengah A ini menjadi 0. Tapi setengah A kan udah termasuk titik ujung. Jadi nggak disebut lagi titik singular. Atau A-nya mah konstanta ya, lebar kertas. Yang variabel X-nya aja. Kalau X-nya setengah A, ini jadi dibagi 0. Tapi kita jangan bilang di situ turun titik singular, karena setengah A udah tercover sebagai titik ujung. Nah, dari situ saya periksa tandanya kayak biasa, tanda turunannya. Gitu ya. Ini apa? X1, X2, X3. Bingung saya. Oh, ini X1 ini setengah A, ini titik-titik ininya ya, titik kritisnya, ujung-ujung dan titik stasioner. Nah, tandanya seperti ini. Artinya si L ini dari X1 sampai X3 dia naik, kemudian turun. Ini titik maksimum lokal. Otomatis menjadi maksimum global karena cuma satu-satunya. Oke? Nah, ini pertanyaan yang B sama C nggak saya buka. Kalian kerjakan sendiri. Dan pertanyaannya ada beberapa nih. Yang B, yang C. Jadi ini sebenarnya ada 3 soal. Tentukan X agar ini maksimum. Tentukan X agar ini minimum. Tentukan X agar panjang set minimum. Ini set itu panjang AB. Nah, yang 2 lagi kerjakan sendiri ya. Ini kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Saya tutup jawabannya. Nah, saya akan membahas sekarang pengertian asimtot miring. Sebenarnya asimtot miring ini nggak ikut bahan, tetapi karena contoh yang saya bawa dari depan sampai nanti ke belakang itu memuat asimtot miring, kita pelajari aja ya asimtot miringnya. Tapi di ujian kayaknya nggak akan keluar asimtot miring. Tapi buat pengetahuan nggak apa-apa lah, nggak susah. Ini. Apa asimtot miring? Asimtot miring adalah sebuah garis miring, bukan tegak, bukan datar ya. Kalau tegak, asimtot tegak. Kalau yang mendatar itu X menuju takingga atau min takingga itu asimtot datar. Nah, kalau miring itu garis yang bukan datar, bukan tegak, tapi garis miring yang didekati oleh fungsi. Ini kayak yang hijau ini, fungsinya yang merah ya.
garis hijau ini kita lihat oleh fungsi yang merah makin lama makin didekati kalau X-nya menuju tak hingga ke kanan. Kalau X-nya menuju min tak hingga, kita lihat grafik merah cenderung mendekati grafik garis biru. Nah, ini disebut asimtot miring. Ini juga asimtot miring. Tentu saja bentuknya berbentuk Y sama dengan AX tambah B ya. Persamaan garis kan. Dengan A-nya nggak boleh 0. Kalau A-nya 0, Y sama dengan B itu nanti jadi asimtot datar kan. Kalau A-nya 0, ininya nggak ada, ya ini jadi garis mendatar Y sama dengan B. Nah, jadi cirinya apa? Kalau asimtot datar itu, kalau X-nya mendekati tak hingga, si Fx, grafik merah, dikurangi ini grafik yang hijau, garis lurusnya, harus jadi 0. Jadi, seolah-olah kedua grafik ini, untuk X ke kanan terus, praktis berimpit gitu ya. Hampir berimpit. Demikian juga ke kiri. Ke kiri, kalau X menuju min tak hingga, berarti ke kiri. Kalau Fx dikurangi AX tambah B0, berarti Fx-nya akan sangat dekat dengan garis lurus ini. Nah, ini garisnya Y sama dengan ini disebut asimtot miring. Bagaimana mencari persamaan garisnya? Itu prosedurnya yang berikutnya. Oke, kita lihat. Hitung limit ini. Kenapa hitung limit ini? Sebentar saya jelaskan, tapi saya lengkapi dulu ini. Bila hasilnya berhingga dan bukan 0, maka hasilnya ini si A-nya itu. Kenapa demikian? Coba saya akan jelaskan. Saya crop ini ya. Semuanya. Atau enggak usah, ini udah ada penjelasannya. Saya buka dari sini. Tadi, kalau ini asimtot miring, maka untuk X mendekati tak hingga, nggak enak penjelasannya. Saya betul crop. Bentar ya, saya jelaskan lewat tulisan tangan. Ctrl V. Coba kita lihat kalau saya mau, saya akan mencari nilai A-nya ini. Untuk X mendekati tak hingga aja ya, mendekati min tak hingga, nanti prosedurnya sama aja. Coba kita lihat. Misal Y sama dengan AX tambah B itu asimtot miring untuk X mendekati tak hingga. Saya akan melihatnya yang ke kanan ya. Yang ke kiri nanti ya sekali lagi sama aja caranya. Jadi kalau demikian, limit X mendekati tak hingga sesuai definisinya, kalau asimtot miring, maka Fx dikurangi AX tambah B 0. Grafik ini dengan grafik garis lurus ini hampir berimpit. Beda Y-nya praktis 0 gitu ya. Nah, dari situ saya hitung gini. Limit X menuju tak hingga dari Fx min AX tambah B. Kok 5 sih? Tambah B. Kalau saya bagi dengan X, limitnya berapa? Coba ada yang jawab. Limit ini 0. Limit ini berapa? Halo? Masa nggak ada yang tahu? Limit ini 0. Limit ini dibagi X berapa? 0 juga bukan. 0 juga. Lebih 0 lagi kan ya. Ini aja limitnya 0 kalau dia asimtot miring.
Kalau dibagi X, dibagi tak hingga, lebih 0 lagi. Ya. Sangat 0 sekali. Nah, dari sini saya tulis limit X mendekati tak hingga. Saya pecah-pecah fx per X. Min AX dibagi X tinggal A. Min B per X. Gitu ya. A dan B-nya masih dicari, belum tahu. Tapi hasilnya kita tahu 0. Karena dia dari definisi asimtot miring. Nah, ini saya pecah-pecah menjadi limit X mendekati tak hingga fx dibagi X min limit X mendekati tak hingga A min limit X mendekati tak hingga B per X sama dengan 0 tadi. Ini limitnya berapa? Bilangan, B-nya bilangan, meskipun masih dicari ya. Bilangan dibagi tak hingga. Jadi limit yang ini 0. Yang ini limit konstanta, ya A sendiri. Jadi kalau saya susun lagi ini menjadi limit X mendekati tak hingga fx dibagi X. Ini saya pindah ruaskan ke kanan, menjadi hasilnya kan A limitnya. Oke, jadi itu prosedurnya tadi. Hitung limit ini. Hasilnya itu A. Ya. Jadi si A-nya itu. Nah, setelah dapat A, kita cek. A-nya berhingga nggak? Kalau A-nya tak hingga, ya nggak ada asimtot miringnya. Kenapa? Kalau A-nya tak hingga, nggak ada persamaan garis lurus tak hingga kali X itu. Jadi A-nya harus berhingga. A-nya juga nggak boleh 0. Kalau 0 bukan garis miring lagi dia. Gitu ya. Jadi A-nya nggak boleh 0, nggak boleh tak hingga. Setelah A-nya dapat, coba kita lihat lanjut lagi. Jadi ini udah didapat nih dari ngitung limit ini. Sekarang saya mau mencari B-nya. Caranya hitung ini katanya. Coba kita lihat. Limit X menuju tak hingga fx min AX. Gitu. Sorry. Saya salah nulis. Gini. Balik lagi. Setelah A-nya didapat, kita lihat gini. Kalau tadi ini asimtot miring, saya kembalikan ke sini dulu. Limit X mendekati tak hingga tadi fx min AX. Ininya saya buka kurungnya. Jadi min B itu ya. 0. A-nya udah didapat tadi. Sekarang saya pisah gini. Limit X mendekati tak hingga fx min AX dikurangi limit X mendekati tak hingga dari B sama dengan 0. Ini nanti kita hitung. Atau biarkan dulu. Satu baris dulu lagi. Jadi limit X mendekati tak hingga dari fx min AX. A kali X itu. Ini limitnya konstanta sama dengan B. Saya pindah ruaskan ke kanan. Nah, tadi kalau A-nya udah dapat, kita hitung limit ini. Limit ini hasilnya haruslah sama dengan B. Kalau dapatnya berhingga ya. Kalau dapatnya tak hingga ya persamaan garis lurusnya nggak ada. AX ditambah tak hingga gitu nggak ada. Nah, itu prosedurnya. Jadi ini mendapatkan A-nya, ini mendapatkan B-nya. Untuk menuju min tak hingga, ya prosedurnya sama kayak gini juga penjelasannya. Oke, saya balik ke sini. Ini. Oke, kita lihat contoh kita yang dari awal
waktu kemonotonan, dan lain-lain. Sekarang tentukan semua asimtot dari ini. Jadi ini minta asimtot tegak, asimtot datar, asimtot miring. Coba kita lihat, ini ya cukup panjang hitungannya. Saya mau menghitung dulu asimtot yang gampang, datar sama tegak. Kalau mencari asimtot tegak, caranya gimana idenya? Asimtot tegak itu adalah garis tegak. Jadi kita idenya yaitu supaya nilai fungsinya tak hingga ya, min atau plus tak hingga, supaya limitnya jadi tak hingga. Dia akan jadi tak hingga kalau x-nya kira-kira 2 ya. Kalau x-nya 2, kan ini dibagi 0, tapi belum tentu harus dihitung limitnya. Siapa tahu limitnya nggak tak hingga. Jadi calonnya dulu. Dan ingat kalau limit yang nilainya tak hingga harus dilihat dari pihak kiri dan kanan. Karena bisa aja dari kiri menuju min tak hingga, dari kanan menuju tak hingga. Kayak Y sama dengan 1/x. Nah, kalau dari kiri 0 kan min tak hingga, dari kanan 0 dia tak hingga. Oke, jadi x menuju 2 dari kiri, ini saya hitung. Nah, ngitung yang gini, kembali kita periksa. Bawahnya 0. Atasnya 2 kuadrat dikurangi 4 tambah 4. Atasnya 4. Jadi, bilangan yang bukan 0 dibagi 0. Pasti tak hingga. Tinggal tandanya. Kalau saya tulis ya, supaya mengingat kembali. Takutnya ada yang lupa. Oke, saya hitung lagi ini. Nah, itu. Ini atasnya menuju 4, bawahnya menuju 0. Jadi pasti hasilnya tak hingga kalau udah limit sepihak. Tinggal plus atau min. Kita lihat ini. Di menuju 2. Dari kiri. Dari kiri. Coba. Kita lihat ini bisa difaktorkan nggak? Coba B kuadrat min 4AC. Oh, nggak bisa ini. Diskriminannya negatif. Jadi ini nggak bisa difaktorkan lagi. Berarti ini definite positif karena koefisien dari x kuadratnya positif. Jadi yang ini selalu positif. Kalau dari kiri 2 ya atasnya tetap positif. Bawahnya masukkan 1,9 gitu. Ini negatif. Jadi hasilnya seluruhnya min tak hingga gitu ya. Kalau nggak paham nanya ya. Saya balik lagi. Nah, ini artinya apa? Oh ya. Jadi kalau nanti digambar grafiknya, ini ada titik 2. Kalau 2 dari kiri, min tak hingga, pasti grafiknya turun ke bawah gitu. Ini asimtot tegak dia. Ya. X menuju 2 dari kiri, min tak hingga. Ini min tak hingga Y-nya. Gitu. Oke. Kemudian menuju 2 dari kanan, saya hitung hasilnya tak hingga juga. Beda ya tak hingga. Berarti nanti grafiknya kalau menuju 2 dari kanan, grafiknya haruslah menjadi tak hingga ke atas gitu. Ya. Oke. Salah. Kemudian, oh ya, ini menyimpulkan X sama dengan 2 asimtot tegak. Ini juga menyimpulkan X sama dengan 2 asimtot tegak ya. Cukup salah satu terjadi, udah jadi asimtot tegak. Terus mencari asimtot datar. Mencari asimtot datar adalah limit X-nya ke kanan terus atau ke kiri terus. Jadi hitung. X ke kanan terus menuju tak hingga. Saya bagi dengan X kuadrat menjadi ini.
Kita lihat pembilangnya menuju 1, ini kan 0, ini 0. Penyebutnya juga ini 0, ini 0. Jadi pembilangnya 1, penyebutnya 0. Kembali, bilangan yang bukan 0 dibagi 0 pasti jadi tak hingga. Tandanya gimana? Tandanya kita lihat. Yang ini 1 dikurangi 0 ditambah 0, ini pasti positif, didominasi oleh angka 1. Kalau X-nya menuju tak hingga ya, X-nya besar sekali. Ini positif. Yang ini gimana? Yang ini positif, yang ini negatif. Tapi yang ini kalah. Yang ini lebih besar. Bayangkan X-nya 1000 aja. 1/1000 dikurangi 2/1000 kuadrat. Kalah yang ini ya. Jadi ini kalau menuju tak hingga, praktis didominasi ini positif. Meskipun 0 juga, tapi positif. Jadi ini positif, tak hingga. Kalau tak hingga, nggak ada asimtot datarnya ya. Y sama dengan tak hingga bukan asimtot datar. Untuk ke arah kiri, kalian hitung juga dapatnya min tak hingga. Bukan asimtot datar juga. Asimtot datarnya berarti nggak ada. Asimtot miring. Lihat lagi lupa rumusnya asimtot miring. Hitung ini. Nanti hasilnya adalah A. Oke, saya hitung ini. Kemana? Oh ini, ke atas. Hitung, nanti harus ke menuju tak hingga, juga menuju min tak hingga, harus dihitung ya. Satu-satu. Untuk menuju tak hingga, fx dibagi x, berarti ini dibagi x, jadi bawahnya ini. X kuadrat min 2x ya, karena ini dibagi x, fungsi ini. Hitung, nanti dibagi x kuadrat, dapat limitnya 1. Nah, berarti A-nya 1. Mencari B-nya, lupa. B-nya sekarang kita hitung ini. Hitung limit fx min 1x. Tadi A-nya 1. Ini dikurangi AX. Sengaja saya tulis satunya untuk mempertegas 1 kali X. Menjadi ini, satukan penyebutnya. Setelah disederhanakan nanti ketemu ini. Limitnya 0. Boleh nggak 0? Ini B-nya nih. Boleh, B-nya boleh 0 ya. A-nya yang nggak boleh 0. Jadi asimtot miringnya Y sama dengan 1X ditambah 0. Atau Y sama dengan X. Gitu ya. Y sama dengan AX tambah B. Untuk yang ke kanan. Untuk yang X-nya ke kiri, ngitung limit menuju min tak hingga. Menuju min tak hingga, kebetulan dapat A-nya sama. Ya, nggak harus sama ya, tapi ini kebetulan dihitung sama. Cari B-nya yaitu fx min AX. Untuk X menuju min tak hingga. Hitung. Hitung limit dianggap udah mahir. Ketemu 0. Jadi kebetulan aja sama ya, nggak harus sama ini. Jadi untuk ke arah kiri, asimtot miringnya juga X sama dengan, Y sama dengan X. Y sama AX, ini A-nya, tambah B. B-nya 0. Oke, begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, lanjut. Sebentar, saya mau mengecek dulu. Iveta Natalin, ada? Ada, Pak. Lydia Aulia? Mana Lydia Aulia? Ada, Pak. Oh. Yusril? Yusril ada? Yusril tidur ya? Ada, Pak. Oh, ada. Tapi tadi tidur ya?
Baru Enggak, Pak. bangun dipanggil. Matthew Ray. Ada, Matthew Pak. Ray. Matthew, paham tidak? Paham, Pak. Oke. Saya tutup ya, itu mencari asimtot semua. Tegak, datar, miring. Nah, berikutnya menggambar grafik. Setelah menggambar grafik, saya akan udahan hari ini ya. Coba satu ini lagi. Cuma kita hanya akan menggambar contohnya satu grafik aja, tapi cukup panjang. Ya, kira-kira 20 menit lah. Di depan kita udah belajar menguji kemonotonan dan maksimum minimum lokal. Atau saya tulis ini ya. Saya tulis kalau lisan itu suka hilang. Jadi kalau ada Y fungsi X, lewat turunan pertama, saya bisa menguji kemonotonan F ya, dari fungsi F. Juga menguji maksimum minimum lokal, ekstrim lokal. Globalnya biarin aja, nggak perlu untuk grafik fungsi, perlunya ekstrim lokal. Kemudian kalau saya turunkan lagi menjadi turunan 2-nya, saya bisa menguji kecekungan dari si F dan titik belok atau titik balik. Gitu ya. Istilah ini dosen-dosen sendiri juga pernah berdebat yang tepat titik belok. Si B bilang yang tepat titik balik. Saya daripada pusing-pusing, titik belok, titik balik pokoknya yang memenuhi perubahan kecekungan. Tadinya cekung bawah, terus cekung atas, atau sebaliknya. Oke. Kemudian kita juga udah bisa menghitung asimtot grafik. Nah, melalui pengujian-pengujian itu, maka kita bisa menggambar grafik dengan cermat, lebih teliti gitu ya, ketimbang di titik-titik. Kalau mau lebih teliti lagi, ya pakai software gitu, pakai GeoGebra. Tapi kan di ujian nggak bisa pakai GeoGebra. Kemudian kita harus tahu GeoGebra bikinnya gimana itu. Nah, ini di sini. Nah, langkah-langkah menggambar grafik itu gini. Tentukan darah definisi dari F. Biasanya terbalik. Kita tentukan titik X yang nggak boleh gitu ya. Misalkan X plus 3 dibagi X min 2. Nah, di min 2 itu, di 2 itu, karena dibagi X min 2, di 2 itu nggak ada nilainya fungsinya. Jadi 2 dibuang gitu ya. Biasanya jadi darah definisinya tuh dilihat dulu yang nggak boleh, yaitu dibuang. Kemudian tentukan perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Kapan potong sumbu X, kapan sumbu Y. Kadang-kadang susah. Kalau susah ya skip aja ini, lewat. Periksa kesimetrian kadang-kadang juga nggak mudah. Kalau nggak mudah ya dilewat. Kalau mudah, misalkan fungsinya ganjil atau gasal, ya nanti gambarnya harus simetri terhadap titik 0. Atau kalau genap, harus simetri terhadap sumbu Y. Ini juga kadang-kadang nggak dilewat dulu. Kecuali kelihatan, oh ini fungsi genap, oh ini kerasa fungsi ganjil. Tadi ujian turunan pertama untuk menentukan kemonotonan dan titik ekstrim lokal. Lokal harusnya di sini ada kata. Dan ekstrim lokal, sebentar saya tandai dulu ini. Nanti harus direvisi pakai warna merah tandanya. Saya tandai dulu ekstrim lokal harusnya. Supaya saya ada catatannya. Kemudian lanjut lagi. Ini kenapa ya jadi ada ini? Jadi harus lebih kecil lagi slide-nya. Gunakan uji turunan kedua untuk menentukan daerah kecekungan dan titik belok atau baliknya.
tentukan semua asimptotnya, gambar grafiknya. Nah, kuliah kita terakhir adalah menggambar ini, ya. Dan saya nggak akan menguji kemonotonannya, kecekungannya satu persatu lagi. Kan udah di depan di kuliah kemarin dan kuliah minggu depan minggu lalu yang terakhir. Jadi kita akan pakai summary dari sini. Gitu ya. Demikian juga asimptotnya tadi kan udah di sini. Mana tadi ini? Tentukan semua asimptot. Udah dapat tadi yang ini nih. Udah dihapus lagi. Apa? Asimptotnya udah dapat semua juga. Oke, jadi kita akan gambar. Oke, saya klik ini. Nah, sketsa grafik ini. Daerah definisinya seluruh bilangan real kecuali titik 2. Kemudian kita lihat ini beberapa hal. Gambarnya nanti gambarnya ini kenapa gini? Ini saya pakai dulu tadi. Di depan dari uji kemonotonan itu udah diuji bahwa F naik di sini dan di sini. Nah, itu mengindikasikan ke saya dari kiri sampai X sama dengan 0, dia grafiknya harus naik ini. Naik. Waktu X-nya 0 sih gampang. Saya hitung aja ke sini. Waktu X-nya 0 berapa? 0 min 2 tambah 4 jadi 2. Bukan min 2. X-nya 0. 4 dibagi min 2. Jadi ini tingginya min 2 ya. 4 dibagi min 2 ya min 2. Kemudian dia harus melalui titik ini. Dari kiri harus naik. Nggak tahu kecekungannya. Pokoknya grafiknya lower aja naik. Harus naik. Dari 4. Sambung dulu. Setelah sampai 0, kita lihat 0 sampai 2 dulu. 0 sampai 2 harus turun. Ini turun. Nah, digambar ke bawah gini turun ya. Oke. Kemudian di 2 nggak ada, lanjut lebih besar 2. 2 sampai 4. Nah, saya hitung dulu di 4. Di 4 masukkan ke sini. 4 kuadrat dikurangi 8. 16 kurangi 8. Tinggal 8 tambah 4. 12. Dibagi 4 kurangi 2. 12 dua 6 ya. Jadi saat X-nya 4, dia 6. Harus melalui ke sini. Kita lihat 2 sampai 4 grafiknya harus turun. Jadi di 4 sekian. Nah 2 sampai 4 dia harus turun di gambar gini. Dari 4 sampai tak hingga ke kanan dia naik. Saya gambar aja ini grafik yang naik. Belum tahu kecekungannya, nanti diperbaiki. Oke. Oh ya, ini kenapa ada kuning-kuning? Sebenarnya kalau diklik akan keluar lagi jawaban yang di depan, menguji kemonotonan dan lain-lain. Kemudian, udah kita uji juga fungsinya. Cekung ke atas diminta hingga sampai 2. Nah, tadi kita udah tahu bahwa ini naik, ini turun. Dari minta hingga sampai 2, minta hingga dari kiri sampai 2, harus cekung. Loh, salah ya ini. Ini dulu. Lihat lagi ya, yang di depan. Ini, waktu nguji kecekungan. Cekung ke bawah minta hingga sampai 2. Cekung ke atas di 2 sampai tak hingga. Saya kayaknya salah ini nulisnya. Minta hingga sampai 2 harusnya. Oh betul, cekung ke bawah ya. Jadi dari kiri sampai 2, sebelumnya kita tahu ini naik, turun. Tapi kecekungannya harus cekung ke bawah.
Ini kok ke atas sih? Salah ya? Coba lihat lagi tadi. Min tak hingga sampai 2 harus cekung ke bawah. 2 tak hingga cekung ke atas. Ini terbalik saya. Min tak hingga sampai 2 cekung ke bawah ini harusnya. Jadi grafik tadi dibikin semuanya cekung ke bawah. Sampai 2. Oke ya. Kemudian di 2 sampai tak hingga cekung ke atas. Ini salah nih. Terbalik nih. Jadi yang tadi kemonotonannya udah tahu ini turun, ini naik. Ini seluruhnya harus cekung ke atas. Nggak boleh kayak gini. Ini cekung bawah, ini melengkung ke sana, ini cekung atas yang ininya. Nggak boleh semuanya harus cekung atas. Jadilah seperti itu. Titik baliknya tidak ada. Meskipun ini cekung bawah, kemudian cekung atas, tapi kan 2 nggak diikutkan. Kemudian asimtotnya tadi udah kita hitung. Asimtot tegak di 2. Nah, di 2 ada asimtot tegak. Sesuai tadi ini menuju 2 dari kiri min tak hingga, 2 dari kanan tak hingga. Asimtot miring tadi udah dihitung. Datarnya tadi nggak ada ya. Asimtot miringnya Y sama dengan X. Ini Y sama dengan X. Jadi kalau grafiknya ke kanan terus, dia mendekati Y sama dengan X. Kalau ke kiri terus juga mendekati Y sama dengan X. Selesai. Gitu ya. Ulangi secara berurutan. Ini. Dari kemonotonan kita tahu naik di sini, turun di sini. Di titik ini dihitung sendiri nilai fungsinya di 0. Di 4 juga dihitung nilai fungsinya. Dari kemonotonan di sini turun, di sini naik. Uji turunan kedua, kecekungannya di sini cekung ke bawah terus, sini cekung ke atas terus. Jadi gitu. Asimtotnya tegak ini. Yang miringnya Y sama dengan X sudah dihitung juga. Begitu. Ini saya bikin tahun 2010. Waduh, 12 tahun yang lalu. Oke. Silahkan kalau ada yang mau ditanya. Ini saya tandai dulu terbalik tadi. Nah, ini terbalik. Ini terbalik. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ctrl S, save dulu. Kenapa ya nanya dia? Saya mau save langsung ini supaya kesalahannya terrecord. Nanya. Udah aja ini langsung ya. Kenapa nanya-nanya ya? Save. Oh. Udah, saya save dulu di D ini. Atau udah aja. Males, biarin aja. Oke. Silakan ada yang bertanya. Itulah tahap-tahap penggambar grafik fungsi ya. Oke. Tuh, nanya kalau mau di-save udah aja nggak usah di-save lah. Diingat-ingat aja itu ada salah. Oke, berikutnya ini ada contoh-contoh. Oh ya, saya bahas satu lagi lah ya, yang nggak ada asimtot miringnya. Ini yang ini. Ini belum kita hitung, jadi kita hitung lengkap ini. Coba. Sketsakan grafik ini. Ini kelihatan fungsi ganjil ya. Kalau X-nya diganti min X, nanti jadi minus ini. Tapi biarin aja. Coba kita gambar aja ikuti ini. Oh ya, fungsi ganjil, betul. Kalian cek sendiri ya fungsi ganjilnya. X-nya ganti dengan min X, hasilnya jadi minus dari fungsi semula. Titik potongnya dengan sumbu-sumbu koordinat, yang tadi saya nggak cari titik potongnya. Kenapa? Karena saya udah ngitung sebenarnya waktu bikin solusinya, yang tadi nggak memotong sumbu-sumbu koordinat, kecuali sumbu Y, tadi di 0 ya. Oke.
Tapi kalau mau dihitung potong sumbu koordinat, kalau potong sumbu X berarti Y-nya 0. Y-nya 0, ini 0. Ketemu X-nya. Gitu ya. Di 0 dan di sekian. Potong sumbu Y, ya carilah sendiri. Cuma gampang ya. Potong sumbu Y, X-nya 0. Kemudian saya mau memeriksa ini aja yang populernya sekarang sih, kemonotonan dan maksimum minimum lokalnya. Ini nggak punya ujung-ujung, jadi saya turunkan aja langsung. Turunkan ini. Setelah diturunkan, difaktorkan, ketemu titik stasionernya di 0 dan ini ada 2. X kuadrat sama dengan 4. X-nya plus min 2. Titik singular nggak ada, ini turunannya selalu ada dia. Periksa tanda turunan pertama. Udah nggak usah dihitung-hitung lah, percaya aja ya. Jadi ini titik-titik pembuat nolnya dipasang. Ketemu gini. Dari sini saya tahu kemonotonannya. Naik di sini, naik juga di sini, turun di sini, turun juga di sini. Gitu ya. Nah, karena ini menyambung, saya tulis turunan ini apa? Monoton turunnya min 2 sampai 2. Karena intervalnya langsung nyambung. Kemudian ini minimum lokal min 2 maksimum lokal ya, karena ini positif berarti fungsinya naik, kemudian turun. Di sini nggak berubah tanda, tetap turun. Di sini naik lagi, berarti ini titik minimum lokal. Ini maksimum lokal. Nanti untuk grafiknya. Turunan 2-nya demikian. Turunan 2-nya kita buat 0. Di titik 0, akar 2, dan minus akar 2. Tandanya gini. Dari situ saya punya selang kecekungannya. Cekung bawah di sini dan di sini. Cekung atas di sini dan di sini. Ini titik belok. Berubah kecekungan dari min ke plus. Masuk daerah definisi enggak? Masuk, karena ini daerah definisinya seluruh bilangan real. Ini titik belok, ini juga titik belok, ini juga titik belok, karena berubah kecekungannya. Nah, kita gambar. Gambar. Ini cari sendiri ya, asimtot tegak kalau dihitung. Asimtot tegak nggak mungkin, ini nggak mungkin jadi tak hingga limitnya. Kemudian kalau asimtot datar dihitung limit tak hingganya, ini menjadi tak hingga. Jadi asimtot datar juga nggak ada, asimtot miring kalau dicari juga nggak ada. Sudah kita gambar. Gambarnya coba kita lihat. Titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat ini. 3 titik ini saya gambar. Nah, ini titik potong dengan sumbu koordinat. Kemudian titik ini kemonotonannya. Naik di sini dan naik di 2 ya. Di kiri min 2 dan di kanan 2 naik, min 2 sampai 2 turun. Nah, ini. Dari min 2, di min 2 bisa dihitung nilai fungsinya, masukkan ke sini. Ya, titik-titik yang istimewa hitung aja nilai fungsinya, dan di 2 juga hitung. Nah, tadi kita lihat di sini naik, di sini naik, min 2 sampai 2 turun. Nih. Naik, min 2 sampai 2 turun, 2 ke kanan naik lagi. Tinggal kecekungannya. Sayang ini nggak bisa saya geser, jadi saya tutup gini lagi. Kecekungannya lihat ini aja lebih gampang daripada lihat kata-kata. Min akar 2, dari kiri sampai min akar 2, cekung bawah, 0 sampai akar 2, cekung bawah. Oke, jadi saya tambahkan mana akar 2 ini di sini. Sorry. Ini titik akar 2 sebenarnya. Di sini titik akar 2, 1,4 sekian. Dan
Tadi berapa titiknya lupa? Cekungan, oh min akar 2 dan akar 2. Sini cekung bawah, sisanya cekung atas. Oke, gitu. Dari kiri sampai min akar 2 cekung bawah. Dari 0 sampai akar 2 juga ini cekung bawah. Sisanya cekung atas. Jadi ini kembali dari kiri sampai akar minus akar 2 cekung bawah. Kemudian ini belok dari sini ke sini cekung atas. Ini titik belok lagi, cekung bawah lagi. Dari sini berubah lagi. Ini tadi udah dihitung titik belok, cekung atas lagi. Gitu ya. Jadi tahapannya gitu. Gambar titik istimewanya dulu, gambar kemonotonannya, tinggal lengkungannya, kecekungannya tuh. Gitu ya. Cekung bawah atau atas. Oke. Demikianlah untuk hari ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Pak, izin Pak. Ya. Ini misalkan nanti soal ini keluar di UTS, kan itu tadi ada beberapa tahapan ya Pak. Ada yang grafiknya nggak naik terus, ada yang turun terus baru jadi yang rapi gitu Pak. Kalau misalkan nanti keluar di UTS itu kita harus satu-satu gitu atau boleh langsung satu grafik aja Pak? Oh, satu grafik aja. Oh. Terakhir aja. Jadi yang ininya diburam aja, ini buram terakhir. Nah, ini aja yang digambar terakhir. Ya. Sama ini Pak, kan tadi ada misalkan akar 5 atau misalkan nanti ada yang koma-komaan itu harus presisi banget atau sekiranya aja Pak? Kalau nggak boleh pakai kalkulator, dikira-kira aja. Ini saya juga 1,4 kayaknya dikira-kira nih. Ya, pokoknya 1,5 di sini, 1,4 di kirinya kira-kira aja. Makasih Pak. Ada lagi? Dan nanti kalau di ujian soal gini biasanya pertanyaannya yang A. Tentukan kemonotonan dan titik ekstrim lokal dari F. Yang B. Tentukan kecekungan dan titik balik dari fungsi F. Kemudian mungkin ada asimptotnya. Yang C. Tentukan semua asimptot grafik. Gitu. Dan seterusnya, nanti terakhir baru gambarkan grafiknya. Jadi kalau salah, grafiknya nggak langsung 0. Ada tahapan-tahapan yang dinilai. Baik, kalau tidak ada, saya hentikan dulu rekamannya.